Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sebelum kita program simaan, kita lanjutkan lagi dulu materi Tuhfatul Atfal, yaitu terjemahan, ya. Kemarin kita sudah membahas terjemahan dari awal sampai bab izhar, ya, pada nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Memiliki berapa hukum? 4 hukum, ya, yang sudah kita terjemahkan kemarin sama-sama, yaitu bagian izhar, ya. Sekarang kita pindah pada hukum yang kedua, ya. Apa kata beliau? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ayo dibaca sama-sama. Wasani idghamun bisitatin atat fiyarmuluna indahum qasabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bighunnatin biyan mulima ila idza kana bikilmatin fala tudgin kadunya masin wanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah filami warasum makarirannah, ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah yaitu idgham, ya. Wasani, dan yang kedua atau yang hukum yang kedua adalah idgham bisittatin atat, ya. Jadi juga memiliki 6 huruf, ya. Ya, jadi idgham juga memiliki 6 huruf. Fiyarmulun, ada yang baca yarmalun, ada yang baca yarmilun, ya. Maka di sini kita baca fi yarmulun. Jadi ada 6 huruf, ya, tergabung pada kata yarmulun atau yarmalun atau yarmilun, yaitu huruf ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Indahum qasabatat, ya, yang sudah ditetapkan, ya, itu para ahli Al-Quran. Lakinnaha, namun akan tetapi idgham ini qismani, ya. Idgham dilihat dari huruf-huruf tersebut, ya, huruf-huruf yang 6 ini. Maka qismani dibagi menjadi 2. Jadi idgham dilihat dari huruf-huruf, lakinnaha, namun huruf-huruf tadi yang telah ditetapkan oleh para ahli Al-Quran yang 6 itu menjadikan idgham dibagi menjadi 2. Qismun yudghama, bagian yang diidghamkan, fihi bigunnatin biyanmu ulima. Jadi bagian yang diidghamkan di dalamnya dengan gunnah. Dengan apa? Gunnah. Idgham artinya apa? Memasukkan. Gunnah artinya dengung. Jadi
qismun yudghama fihi. Jadi pada idgham ini ada dua bagian, yaitu bagian yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf yang datang setelah nun sukun dan tanwin, dan disertai dengan gunnah. Disertai dengan apa? Gunnah. Biyanmu ulima, yaitu pada huruf yang tersusun atau terdapat pada kata yanmu, ya, nun, mim, waw, ulima, sebagaimana yang telah diketahui. Jadi nun sukun atau tanwin, ya, punya hukum ada berapa? 4. Yang kedua adalah idgham. Dan huruf idgham ada berapa? 6. Dari huruf yang 6 ini menyebabkan idgham dibagi menjadi 2. Ada bagian yang mana nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf-huruf tersebut. Salah satu daripada huruf yang menjadi huruf idgham bigunnah, ya. Maka huruf idgham bigunnah, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, ya, terdapat pada kata yanmu. Maka nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu dari 4 huruf ini, maka nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada mereka. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, maka dimasukkan kepada huruf ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, maka dimasukkan kepada huruf nun. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, dimasukkan pada huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, dimasukkan pada huruf waw. Namun di sini bukan sekedar dimasukkan, namun disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung, ya. Paham terjemahnya? Ya. Illa, terkecuali idza kana bikilmatin fala tudghim. Namun kecuali jika nun sukun atau tanwin, misalkan, ya, ini bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf yanmu tadi di dalam satu kata fala tudghim, maka tidak dibaca idgham. Alias jangan diidghamkan, jangan kamu idghamkan. Berarti kalau ada nun sukun atau tanwin misalkan bertemu dengan salah satu daripada ya, mim, nun atau waw dalam satu kata, ya, bukan di 2 kata, dalam satu kata, maka fala tudghim, maka jangan kamu idghamkan, maka tidak dibaca idgham. Dibaca apa? Dibaca dengan jelas. Jelas. Ada yang menamakannya izhar wajib, alias wajib dibaca izhar. Kadunya, seperti bacaan dunya, itu nun bertemu dengan ya, ya kan? Dunya, nun bertemu dengan ya. Harusnya kalau kaidah idgham bigunnah dibaca idgham bigunnah karena nun mati bertemu ya. Namun karena ini di satu kata dunya, maka dia tidak dibaca dunya, tapi dibaca izhar. Nun sukunnya dibaca izhar, dunya. Summa, kemudian contoh lain, sinwanin, ya, bukan siwanin, tapi dibaca sinwanin.
Ini kalau mau tahu anunya apa dipencet ini? Itu tanda Ya. Jadi paham ya? Jadi idgham punya huruf 6 pada kata milun atau yarmulun atau yarmalun ya. Namun lakinnaha, namun daripada 6 huruf ini ya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian yang diidghamkan ke dalamnya, yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf ya, kepada huruf. Di sini adalah huruf idgham bi gunnah ya, yang sudah kita ketahui ada 4, yaitu ya, nun, mim dan waw, dimasukkan kepada mereka yang disertai dengan adanya dengung. Namun jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau huruf ini idgham bi gunnah dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham bi gunnah, tidak dibaca idgham. Fala tudghim, jangan kamu idghamkan, tidak dibaca idgham, tapi dibaca apa? Izhar wajib ya, wajib diizharkan. Contohnya dunya, kemudian sinwanin. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Dan yang kedua, bagian yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa digunnahkan, memasukkan tanpa digunnahkan ya. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, fil lami war ra ya, fil lami war ra, yaitu tatkala bertemu dengan lam dan juga huruf ra ya, tatkala bertemu dengan lam dan ra. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka dibaca apa? Idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Artinya dimasukkan tanpa didengungkan ya. Paham insyaallah? Jadi kita ulangi lagi. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Huruf idgham itu ada 6 pada kata yarmulun ya. Dari 6 huruf ini idgham dibagi menjadi 2. Ada idgham yang dinamakan idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah punya 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw, yan, mu. Maka nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu dari 4 huruf tersebut, maka nun sukun dan tanwin cara bacanya dimasukkan kepada huruf-huruf tersebut. Diapakan? Dimasukkan kepada huruf-huruf tersebut yang disertai dengan adanya gunnah atau dengung. Namun perlu kita perhatikan, sebagaimana contoh yang ada dalam kitab ini, apabila nun bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw pada satu kata, maka jangan diidghamkan, tapi harus dibaca dengan izhar ya. Dunya sinwan ya, bukan dunya sinwan, tidak, namun dibaca jelas, nunnya dibaca dengan jelas, dunya sinwan. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2 saja, lam dan ra. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ra, maka tidak dibaca dengan
dengung, dimasukkan namun tidak didengungkan, ya. Contoh di sini. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Maka nun sukun dimasukkan kepada huruf ya. Nah, yang disertai dengan adanya apa? Dengung atau gunnah. Kita contohkan coba. Man yaqulu Man yaqulu Yawma idzin yasduru Min nutfah Idhaman nakhirah Min masad Hablum min masad Min waliyin Abi lahabin wa tab. Itu contohnya, ya. Insyaallah sementara kita baca saja dulu terjemahan ijmaliyahnya, terjemahan bebasnya, ya. Insyaallah nanti kita akan mengulangnya pada teori, materi dan praktek. Kita gunakan papan tulis, baru kita akan pelajari betul-betul lagi. Sementara untuk perkenalan dulu, yaitu kita baca terjemahan, pengenalan secara bebas dulu. Paham insyaallah?